Pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat, sementara kratos bermakna pemerintahan. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang memungkinkan dan memberikan hak, kebebasan kepada warga negaranya untuk serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Berikut beberapa pengertian demokrasi menurut para ahli. 1. Menurut Montesquieu, kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh 3 lembaga atau institusi yang berbeda dan terpisah satu sama lainnya, yaitu pertama legislatif, yang merupakan pemegang kekuasaan dan membuat undang-undang. Yang kedua eksekutif, yang memiliki kekuasaan dan melaksanakan undang-undang. Dan yang ketiga yudikatif, yaitu memegang kekuasaan untuk mengadili undang-undang, dan masing-masing institusi tersebut berdiri secara independen tanpa dipengaruhi oleh institusi lainnya. Yang kedua, menurut Aristoteles, prinsip dalam demokrasi adalah kebebasan, karena hanya kebebasanlah setiap warga negara untuk saling berbagi kekuasaan di negaranya. Prinsip demokrasi. 1. Negara berdasarkan konstitusi. Prinsip demokrasi ini terkait undang-undang dasar maupun semua hukum yang ditetapkan, di mana konstitusi akan dijadikan landasan berbangsa dan bernegara. Fungsinya ialah sebagai pembatas kewenangan pemerintah dan dapat memenuhi hak rakyat sehingga tidak ada rakyat yang mendapat perlakuan sewenang-wenang penguasa. Yang kedua, peradilan tidak memihak dan bebas. Pemerintah tak akan dapat campur tangan dalam proses peradilan karena adanya sistem peradilan bebas. Netralitas akan sangat diperlukan, sehingga permasalahan bisa dilihat secara jernih dan tepat. Hakim akan dapat bekerja secara baik dalam menemukan keadilan dan menentukan keputusan dalam tiap perkara yang ditangani. Yang ketiga, kebebasan berpendapat dan berserikat. Tiap warga negara akan dapat secara bebas membentuk organisasi maupun berserikat. Warga negara juga tidak akan dibatasi haknya dalam mengeluarkan pendapat selama disampaikannya secara bijak. Yang keempat, pergantian pemerintahan secara berkala. Supaya kekuasaan tidak disalahgunakan, perlu adanya pergantian pemerintah secara berkala. Hal ini akan dapat meminimalisir kemungkinan adanya praktek KKN. Pemilihan umum harus dilaksanakan secara adil dan jujur agar dapat menemukan pemimpin yang dapat diandalkan. Yang kelima, penegakan hukum dan kedudukan tiap rakyat sama di mata hukum. Kebenaran serta keadilan tak akan dapat tercipta tanpa adanya penegakan hukum. Penerapan hukum sendiri tidak boleh berat sebelah maupun pandang bulu. Tiap warga negara akan memiliki kedudukan sama di depan hukum. Jadi pelanggaran hukum pun wajib mendapatkan hukuman yang tegas. Yang keenam, jaminan akan hak asasi. Sistem demokrasi akan dapat berhasil jika dibarengi perlindungan hak asasi manusia, sehingga negara pun harus menghargainya dengan tidak melakukan aksi-aksi pelanggaran hak asasi manusia. Ketujuh, kebebasan pers. Pers akan jadi media penyaluran aspirasi warga negara, dapat memberi saran maupun kritik pada pemerintah selaku pemuat kebijakan publik. Fungsinya ialah sarana sosialisasi dari segala program pemerintah sehingga akan ada komunikasi antara pemerintah dan rakyat. Ciri-ciri demokrasi, yaitu 1. Semua keputusan pemerintah didasarkan aspirasi warga negara. Dalam bentuk pemerintahan demokrasi, seluruh keputusan yang telah ditetapkan pemerintah haruskan berlandasan aspirasi serta kepentingan warga negara, bukan atas dasar kepentingan kelompok maupun pribadi. Hal ini akan dapat mencegah praktek korupsi. 2. Menerapkan ciri konstitusional. Hal ini masih berkaitan dengan kepentingan, kehendakan, ataupun kekuasaan rakyat, di mana tercantum dalam undang-undang, hukum harus tercipta secara seadil-adilnya. Yang ketiga, memiliki perwakilan rakyat. Urusan negara, kedaulatan, serta kekuasaan rakyat akan diwakilkan kepada para anggota dewan yang terpilih melalui pemilihan umum. Yang keempat, menyelenggarakan pemilu. Pesta rakyat ini digelar secara berkala agar dapat tercipta pemimpin atau perwakilan dalam menjalankan roda pemerintahan. Yang kelima, terdapat sistem kepartaian. Partai ialah media atau sarana dalam melaksanakan sistem demokrasi agar rakyat dapat dipilih menjadi wakil rakyat guna meneruskan aspirasi. Macam-macam demokrasi. Demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat adalah sebagai berikut. 1. Demokrasi langsung. Sistem pemerintahan ini akan turut melibatkan rakyat secara langsung.
terutama dalam proses pengambilan keputusan seperti pada penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilu. Yang kedua, demokrasi tidak langsung. Pada sistem pemerintahan ini, warga tidak akan terlibat secara langsung dalam tiap proses pengambilan keputusan. Sebagai contoh ialah keputusan yang dirumuskan serta ditetapkan wakil rakyat mulai dari DPRD, DPD, hingga DPR. Contoh negara demokrasi selain Indonesia yaitu Amerika Serikat, India, Brasil, Nigeria, dan Pakistan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Muhammad Thariqul Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Thariqul Ihsan dari Prodi Hukum Keluarga Islam semester 2. Di sini akan menjelaskan tentang apa itu HAM atau hak asasi manusia. HAM itu sendiri adalah hak dasar yang dimiliki manusia sesuai dengan kodratnya yang melekat pada diri manusia, dan tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawa kebersamaan dan dengan kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Hak asasi manusia bersifat universal karena diyakini bahwa beberapa hak dimiliki tanpa perbedaan atas bangsa, ras, agama, dan jenis kelamin. Hak asasi manusia bersifat supralegal, artinya tidak bergantung kepada adanya suatu negara atau undang-undang dasar maupun kekuasaan pemerintahan. Pelaksanaan HAM di Indonesia itu sendiri ialah bangsa Indonesia memahami bahwa The Universal Declaration of Human Rights yang dicetus pada tahun 1948 merupakan pernyataan umat manusia yang mengandung nilai-nilai universal yang harus dihormati. Perjuangan untuk menegakkan HAM di Indonesia telah dilakukan sejak sidang BPUPKI hingga sekarang. Pemerintah Indonesia telah berupaya menegakkan HAM dan membuat undang-undang, membentuk komisi nasional, membentuk pengadilan HAM, memasukkan dalam kurikulum pelajaran, dan sebagainya. Sejalan dengan amanat konstitusi, Indonesia berpandangan bahwa pemajuan dan perlindungan HAM harus didasarkan pada prinsip bahwa hak-hak sipil, politik, ekonomi, dan sosial budaya merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan baik dalam penerapan, pemantauan, maupun pelaksanaannya. Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan ditetapkan dengan undang-undang, menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara demokratis yang menjamin hak setiap warga negara untuk berkumpul, mengeluarkan pikiran dan pendapat yang pelaksanaannya diatur oleh undang-undang. Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat mengakui bahwa manusia diciptakan Tuhan dengan harkat dan martabat yang sama, memiliki sejumlah hak yang melekat secara kodrati. Hak-hak tersebut meliputi hak hidup, kebebasan, dan hak untuk mengejarkan kehidupan. Sejarah perkembangan hak asasi manusia ditandai adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika Serikat, dan Revolusi Prancis. Kemudian hak-hak asasi manusia dilahirkan oleh Komisi Hak-Hak Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dipimpin oleh Eleanor Roosevelt. Setelah bersidang selama 2 tahun pada 10 Desember 1948 secara resmi diterima di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang digelar di Istana Caillot, Paris sebagai Universal Declaration of Human Rights. Universal Declaration of Human Rights, semua makhluk dilahirkan bebas dan sama dalam hal derajat dan hak-hak, memiliki segala hak dan kebebasan tanpa perbedaan apapun, baik ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, ataupun asal nasional atau kekayaan, kelahiran, atau status apapun. Hal tersebut sesuai dengan pasal 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menegaskan bahwa salah satu perserikatan bangsa-bangsa adalah untuk mencapai kerjasama internasional dalam mewujudkan dan mendorong perhargaan atas hak-hak asasi manusia dan kemerdekaan yang mendasar bagi semua orang tanpa membedakan suku, bangsa, kelamin, bahasa, maupun agama. Hubungan hak asasi manusia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat dilihat ketentuan yang berkaitan dengan HAM
pada UUD Negara Republik Indonesia 1945 sebagai 1. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan. 4. Melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Membangun bangsa yang mandiri serta kewajiban untuk menyumbangkan pada bangsa-bangsa lain di dunia tanpa perbedaan. 5. Dalam penjelasan pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dikatakan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan hukum Furstad, bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka Mastat. Kaitannya dengan HAM adalah salah satu ciri negara hukum adalah mengikuti adanya keterkaitan HAM dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dasar-dasar HAM tertuang dalam UUD 1945 Republik Indonesia. Selanjutnya dapat ditemukan dalam sejumlah pasal batang tubuh Undang-Undang Dasar. Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28 dengan bunyi, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 29 ayat 2 dengan bunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Tanggung jawab negara dan kewajiban asasi manusia. Dalam konteks penegakan HAM, negara tidak memiliki hak selain kewajiban untuk melindungi dan memastikan penegakan HAM dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini, negara terikat dengan ketentuan yang telah digariskan dalam peraturan mengenai HAM baik di tingkat nasional maupun internasional. Namun, fakta yang terjadi telah dijumpai beberapa keadaan di mana justru negaralah yang dianggap telah melakukan pelanggaran HAM itu sendiri. Karena pelanggaran HAM terjadi bukan hanya karena perbuatan pelanggaran secara langsung, tapi juga perbuatan melanggar HAM secara tidak langsung seperti pembiaran terjadinya pelanggaran HAM oleh negara atas rakyatnya. Maka dibuat pula mekanisme bagaimana upaya yang dapat dilakukan masyarakat jika terjadi suatu pelanggaran HAM dapat dilakukan oleh negara. Begitu pula dilihat dari banyaknya kasus pelanggaran HAM yang terjadi menjadi pekerjaan rumah yang sulit bagi suatu negara bagaimana penyelesaian permasalahan-permasalahan tersebut dengan seadil-adilnya dan mampu meredakan gejolak di masyarakat. Persamaan hak dan kewajiban itu sendiri ialah persamaan setiap manusia di depan hukum dan undang-undang adalah adanya persamaan dalam melaksanakan berbagai kewajiban dan menikmati hak yang melekat padanya. Inti dari suatu kewajiban adalah adanya keharusan untuk melakukan, memenuhi atau berbuat terhadap hal-hal yang diberikan kepadanya. Misalnya, kita wajib membayar pajak. Di sini artinya kita harus melaksanakan pembayaran tersebut. Sedangkan penggunaan kata hak, misalnya hak mendapatkan gaji, hak memperoleh pendidikan dan lain sebagainya. Hak berarti boleh, yang artinya bahwa merupakan sesuatu yang boleh dimiliki oleh manusia atau wewenang yang dimiliki manusia. Untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban diperlukan kesadaran setiap manusia akan norma-norma terutama keadilan. Instrumen HAM di Indonesia. Instrumen HAM adalah berbagai peraturan perundang-undangan yang mana berisikan ketentuan-ketentuan jaminan HAM sebagai alat menjamin perlindungan dan pelaksanaan HAM nasional di Indonesia. Terdiri dari 1. Pancasila, 2. Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, 3. Batang tubuh pasal 28A sampai C, 4. TAP MPR nomor 18/MPR/1998 tentang HAM, 5. UU nomor 39/1999 tentang HAM, 6. UU nomor 26
garing 2000 tentang Pengadilan HAM. 7. UU Nomor 5 garing 1998 tentang pengesahan konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. 8. Kepres RI Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komnas HAM. 9. Kepres RI Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. 10. Undang-Undang Nomor 23 garing 2002 tentang Perlindungan Anak. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan terhadap UU Nomor 23 Tahun 2002. 11. UU Nomor 23 garing 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. 12. UU Nomor 21 garing 2007 tentang tindak pidana perdagangan manusia atau human trafficking.